Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya di channel GoMyTech. Kali ini kami akan ngebagikan lagi video lanjutan pengenalan BGA Workstation di part 4 ya. Di part 4 ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari mesin BGA Rework. Nah, untuk jenis-jenis dari BGA Workstation ini kita akan mengklasifikasikannya dari berbagai macam. Nah, kalau dari merek, ada banyak sekali merek-merek BGA Workstation yang ada dijual di pasaran, mulai dari yang harganya murah di bawah 10 juta sampai ratusan juta rupiah. Kita kenal juga ada yang namanya merek Aci, kemudian ada yang mereknya Honton, kemudian Puhui, kemudian ada Cellkit, ada juga yang merek ya macam-macam, teman-teman nanti bisa searching. Ada juga yang Bird, itu yang dari luar, kemudian ada juga yang PDR, PDR dan sebagainya. Dari bermacam-macam produsen BGA Workstation ini ada juga ternyata yang menggunakan DIY atau do it yourself atau homemade, pembuatan sendiri ya. Jadi buat sendiri di rumah, karena temperatur kontrol kita bisa cari misalkan Rexsi 100, kemudian kita bisa beli dengan harga ratusan ribu. Heater kita juga bisa cari di toko online dan sebagainya, membuat kita mudah melakukan pembuatan mesin BGA standar, mesin BGA sederhana dengan mengerti konsep sederhana pada proses rebaling. Jadi ada yang tipe-tipe, maksudnya dari produsen-produsennya, ada juga yang buat sendiri. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan tipe atau jenis-jenis BGA Rework ini dari dua kategori ya. Dua kategori. Yang pertama kita lihat dari menurut heater. Jadi kita akan lihat dari heaternya. Oke, di sini ada heater. Kita akan lihat dari heater. Kemudian yang kedua dari zonanya atau penggunaan. Kalau dari heater itu biasa, kalau dari heater ini macam-macam, atau pemanasnya ya, kita sebut pemanasnya. Kalau dari heater ini kita kecilin dulu. Nah, ini dia, kecilin dikit. Nah, nih, kalau dari pemanas kita tahu bahwa ada yang tipenya hot air atau pemanasan udara, kemudian yang menggunakan angin ya, blower gitu, kemudian ada yang infrared atau cahaya panas dari heater keramik infrared, IRDA itu. Kemudian ada juga yang menggunakan the dark infrared dari cahaya halogen, lampu halogen atau lampu infrared, tapi dari lampu cahayanya, bukan infrarednya dari keramik atau dari heater. Nah, jadi ada tiga ini ya, tiga heater, dan ada heater lainnya lagi yang digunakan dan variasinya juga bermacam-macam, tapi di sini kita akan tulis secara umum saja. Jadi ada hot air, ada infrared, ada yang cahaya the dark infrared. Nah, kalau kita lihat di Google, kita cari misalkan di sini BGA hot air. Nah, tipenya begini teman-teman. Kalau hot air ada yang begini, kemudian ini mahal banget nih harganya nih, ini hot air. Kemudian yang kedua ada yang infrared. Kalau infrared dia model kayak gini, ACIR
Kalau ini liang ya L, ini liang IR 6500 begini modelnya. Begini open image, kelihatan nggak gambarnya ya, kita gedein dikit, aduh pecah gambarnya, nggak apa-apa. Nah kalau ini yang infrared, di bawahnya ini ada keramik ditutupin sama kaca inframerah, kemudian di atasnya ada keramik lagi. Nah, keramiknya itu modelnya gini teman-teman, keramik pemanas keramik heater. Nah dia modelnya begini, variasi bentuknya macam-macam, tipenya juga macam-macam, ada yang bermerek ada yang tidak bermerek. Itu kalau yang menggunakan heater keramik ini. Jadi nanti kalau pada waktu tertentu heater ini akan berubah warnanya memerah, kelihatan kalau yang warna hitam ya, dan nanti dia merah, di sini semuanya merah. Panasnya itu mengeluarkan cahaya infrared dan akan memanaskan objek atau motherboardnya. Nah kemudian yang ketiga, dark infrared. Nah kalau kita lihat di sini misalkan tipenya Puhui BGA T962, Puhui BGA Ryuk. Nah dia kayak gini. Nah jadi di bawahnya ini gabungan ya, tapi kalau ini gabungan keramik, atasnya cahaya, jadi keluar cahayanya kayak gini, pemanasannya inframerah. Nah teman-teman, ini adalah 3 jenis pemanas ya dari heaternya, jenis BGA Ryuk dari heater. Kalau kita lihat dari zonanya, ada yang menggunakan satu zona, ada yang 2 zona, ada yang 3 zona. Nah kalau satu zona tuh macam-macam. Kalau gini kan 2 atas bawah, ini Puhui atas bawah. Kemudian yang 3 zona, 3 zonanya yang begini. Kalau satu zona ya nggak ada lah, nggak ada lagi lah. 3 zona begini. Ini homemade kayak ini, kayak modifan ini, kayak HTR 392. Nah ini 3 zona juga nih. Merah ini kan baranya dari keramiknya. Ini wattnya ya, kalau untuk mesin BGA Ryuk ini macam-macam, ada yang di bawah 2000, ada yang di atas 2000 watt. Jadi harganya mahal, penggunaan wattnya tinggi, terus pakainya susah, lebih susah makainya daripada belinya. Kadang ada yang bilang begitu malah, dan ada juga yang bilang susah makainya, susah juga belinya. Jadi 2 ya, sama kayak susah beli. Ini yang 3 zona, ini atas, yang di sini ini mudah kelihatan gambar ya. Di sampingnya ada keramik, kemudian di sini heater, kemudian di sini heater bawah, heater atas. Dan juga teman-teman untuk kontrolnya, kalau ini kan dia menggunakan sudah ada LED displaynya di sini ya, panel display. Kemudian kita bisa setting, ada grafiknya di sini. Ada juga yang menggunakan setting PID gini kayak Altec PC 410, SAM dan sebagainya. Ini ada RC 100 dan sebagainya. Ini DHO8, bentuknya keren, tapi makainya yang penting sesuai fungsional kebutuhan kita sih. Kalau kita banyak kerjaan memang fokus di chip dan income pendapatan yang kita terima banyak, ya apa salahnya kita upgrade alat, kita upgrade tools, itu nggak masalah. Ada juga yang kalau satu zona atas saja, tapi nggak ada juga. Nah kalau ini yang, nah ini dia bird tadi teman-teman, ini bawah keramik, atasnya cahaya ya, sama kayak Puhui. Jadi ini dia, 1 dari heater, kedua dari zona. Kalau dari settingan tadi ada yang LED display, ada yang digital. Kalau yang analog nih kurang tahu ya, kalau analog mungkin ada kan manual jadinya. Analog kan tanpa display digit itu ya. Terus ini kalau dari jenis-jenis BGA. Oke, ini saja di part 4 dari jenis-jenis BGA Ryuk. Nah terus untuk rekomendasi itu pilih yang mana? Kita pilih, kalau dari heater kita milih yang hot air kah, infrared atau dark infrared, atau homemade buat sendiri. Kemudian zona 1, 2
atau tree zone area, macam-macam. Terus kita pilih yang mana. Nah, untuk pemilihan BGA Rewok, teman-teman tonton saja video ini partnya sampai habis, biar teman-teman nanti bisa menentukan sendiri, bisa memilih sendiri buat teman-teman yang mana yang cocok, yang paling cocok. Karena saya tidak bisa memberikan rekomendasi karena harganya lumayan, tapi dengan sharing video ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi sehingga teman-teman dapat memilih mesin BGA yang cocok buat teman-teman pakai, yang cocok buat teman-teman gunakan pada pekerjaan teman-teman sekalian yang melakukan proses rebaling, mulai dari kita mau yang hot air, infrared, atau yang cahaya infrared, dark infrared, yang dari lampu halogen, mulai dari zonanya yang gimana, kontrolnya gimana, mulai dari harganya yang seperti apa, atau kita mau buat sendiri. Yang penting satu aja masukan buat teman-teman yang mau milih atau beli BGA. Yang pertama, upgrade dulu pengetahuan skill tentang bagaimana melihat kerusakan di chip. Ketika sudah tahu dan mengerti bahwa banyak pekerjaan yang masuk juga di situ, maka baru kita pelajarin dulu BGA Rewoknya. Kalau ada teman yang punya, kita bisa belajar atau pakai dulu, pinjam. Kemudian juga kita bisa review-review di internet dan sebagainya. Selanjutnya baru lakukan pembelian, dan jangan patah semangat ketika sudah membeli karena harganya mahal, dan benar-benar pertimbangan. Kalau kita banyak pendapatan, banyak tabungan, banyak duitnya ya walaupun banyak duit tapi kan mubazir kalau kita nggak maksimal ngerjainnya. Jadi semua itu tergantung teman-teman. Oke, ini aja sharing di part 4. Terima kasih. Salam Gumetek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.